Ada yang mengatakan Quraisy itu diambil dari kata Qarash. Qarash artinya uang. Sembahlah pemilik rumah ini. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan dia sudah dapat semua nikmat yang dibutuhkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Quran, Alhamdulillah kita kembali bertemu dalam menyelami rahasia Al-Quran. Sahabat Al-Quran, kita sudah masuk ke episode ke-107. Kita membahas surah Al-Quraisy yang artinya adalah suku Quraisy. Ya, kita tentunya sebagai umat muslim harusnya kenal begitu dengan suku Quraisy ini, kaum kafir Quraisy. Tapi sebenarnya seperti apa sih kisah di balik kaum Quraisy ini, kita akan bahas sahabat Al-Quran bersama dengan Ustadz Zamakhsyari Hasbullah Taib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustadz, ini kita bahas soal kaum Quraisy begitu ya, Ustadz ya. Ini terkenal lah begitu kita bisa katakan begitu ya, Ustadz. Nah, kalau kita baca terkait dengan nama dari surah Quraisy ini, sebenarnya alur pesan ataupun tema utama dari surah ini seperti apa sih, Ustadz? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudari Widya dan seluruh sahabat Al-Quran, surah Quraisy memang mengusung nama kabilah Rasulullah, kabilah Quraisy, yang memang dalam sejarah kabilah Quraisy ini kabilah yang paling disegani. Ini tak terlepas dari mereka adalah penguasa di Mekah, dan sejak dulu kota Mekah itu sudah memiliki kedudukan yang istimewa di kalangan bangsa Arab. Kenapa? Karena disitulah tempat suci, Baitullahil Haram, Ka'bah, yang biasa dikunjungi oleh masyarakat di musim haji. Selain itu, Quraisy ini juga bisa dikatakan ya bagian dari bangsawannya bangsa Arab. Harta mereka paling banyak, kemudian bahasa mereka dianggap paling baik, sehingga orang Quraisy ini dihormati. Ya. Nah, di surah ini Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan semacam teguran kepada Quraisy. Quraisy dengan segala nikmat yang sudah Allah berikan kepada mereka, tapi justru nikmat itu mereka dustakan. Karena mereka merasa kami memperoleh ini semua ya bukan karena Allah. Sehingga Allah menyuruh mereka ketika Nabi Muhammad berdakwah di tengah Quraisy, justru mereka yang mendustakan pertama-tama dakwah Islam. Allah ingatkan, semua nikmat yang kalian dapat ini datangnya dariku. Kalau kalian tidak bersyukur atas nikmat itu, maka siap-siap nikmat itu pun bisa aku cabut, kata Allah. Jadi kalau ingin diambil sebuah tema, ya bisa kita ambil kesimpulan surah Quraisy bercerita tentang kebiasaan menikmati nikmat terkadang melahirkan kelalaian untuk mensyukurinya. Nah, itulah yang menjadi tema dari surah Quraisy ini. Oke. Kalau gitu kita langsung ke poinnya, yaitu adalah mengenai bahaya kelalaian mensyukuri nikmat. Nah, seperti tadi sudah Ustaz sampaikan ya, karena terbiasa memperoleh nikmat. Nah, ini seperti apa, Ustaz? Ya. Pertama ingin saya singgung antara surah Quraisy dengan surah sebelumnya, surah Al-Fil. Ini punya keterkaitan yang sangat erat. Kenapa? Karena eksistensi Quraisy dan citra mereka di tengah bangsa Arab itu juga diperoleh, salah satunya adalah ketika orang-orang bercerita ada tentara gajah datang ke Mekah ingin menghancurkan Ka'bah, tapi ternyata Tuhan masih melindungi Quraisy. Jadi seakan-akan Quraisy itu ini keluarga Tuhan ini, karena mereka yang mengurus rumah Tuhan. Dan mereka mempropagandakan hal tersebut di tengah-tengah bangsa Arab. Nah, ada begitu banyak pendapat di kalangan para ulama apa arti Quraisy. Ya,
ada beberapa riwayat yang menggambarkan kepada kita asal muasal. Kenapa kabilah itu disebut dengan Quraisy? Pertama, ada yang mengatakan Quraisy itu diambil dari kata Qarash. Qarash artinya uang. Oke. Tidaklah kabilah Quraisy dinamakan dengan nama ini kecuali karena mereka didominasi oleh kaum pedagang yang punya banyak uang. Dan di Mekah itu berkembang banyak sekali pasar-pasar besar yang menjadi destinasi bagi kabilah lain untuk mengunjunginya di musim haji. Jadi ini yang membuat orang Quraisy itu dihormati. Kenapa? Uangnya banyak. Ya. Ada lagi riwayat mengatakan kata Quraisy ini diambil dari kata kirsh. Kirsh itu apa? Ikan hiu. Ikan hiu. Nah, jadi Quraisy kenapa dinamakan itu? Karena kedudukan Quraisy di kalangan bangsa Arab seperti kedudukan ikan hiu dibandingkan ikan-ikan lainnya. Nah, jadi bagaimana ikan hiu yang kuat, pemangsa, begitulah Quraisy. Jadi kabilah-kabilah lain tidak berani untuk cari masalah. Sebagaimana ikan-ikan tak berani juga cari masalah dengan ikan hiu. Nah, ini asal muasal dari kata-kata Quraisy. Yang jelas Allah memulai surah ini yang mengatakan li'ila fi Quraisy. Karena kebiasaan Quraisy. Kata-kata ini enggak lengkap. Kenapa tiba-tiba li'ila fi Quraisy? Seakan-akan ini adalah sambungan dari akhir surah Al-Fil yang lalu. Ketika di surah Al-Fil Allah katakan, aku hancurkan tentara gajah. Untuk apa ya Allah? Li'ila fi Quraisy. Demi kebiasaan orang Quraisy. Apa kebiasaan mereka? Ila fihim rihlatasyita'i wassaif. Mereka terbiasa untuk melakukan perjalanan dagang di musim panas dan di musim dingin. Di musim dingin, orang Arab kemana berangkat? Berangkat mereka ke Yaman. Sedangkan di musim panas, mereka berangkat ke Syria. Jadi, karena Yaman itu berada di bumi bagian selatan, ya, lagi panas di Yaman, utara lagi dingin. Kalau lagi dingin di selatan, utara lagi panas. Ya, ini yang kemudian membuat mereka sepanjang tahun selalu melakukan perjalanan untuk tujuan bisnis, baik ke utara, ke Syria, ataupun ke selatan, itulah Yaman. Nah, jadi bagi para pedagang, tentunya yang paling diharapkan, yang bisa mendukung aktivitas dagang itu apa? Keamanan. Yang paling penting bagi pedagang itu apa? Aman jalan. Karena kalau sudah terjadi perang atau ada ancaman yang mengganggu rute perdagangan, ini akan mengakibatkan terganggu perniagaan. Nah, untuk itu seakan-akan Allah yang katakan di sini. Kalian lihat tuh tentara gajah yang berpotensi ganggu jalan dagang kalian pun sudah kami habiskan. Untuk apa? Untuk kalian Quraisy. Seakan-akan surah ini adalah betul-betul menjadi sebuah kemuliaan, nikmat. Allah ingin ungkit nikmat yang begitu banyak kepada orang Quraisy. Seharusnya dengan nikmat-nikmat yang begitu banyak ini, mereka makin taat kepada Allah. Tapi yang terjadi adalah sebaliknya. Orang-orang Quraisy mengatakan, ya memang Tuhan kasih begini ya karena kedudukan kita. Kita orang hebat, hamba-hamba Allah yang pilihan. Nah, inilah bahaya ketika nikmat itu terus kita peroleh, sehingga kita lupa untuk mensyukurinya. Kalau dalam bahasa agama itu ada istilahnya penyakit lalai. Lalai, ghaflah. Ghaflah itu apa? Ketika kita menganggap segala sesuatu itu udah biasa begitu. Ya, makanya cara kita menghantam penyakit lalai ini bagaimana? Dengan cara memperbanyak kontemplasi dan muhasabah. Disuruhlah dalam Al-Quran. Gak kau lihat ya kaki unta bagaimana bentuknya? Gak kau lihat pohon kurma macam mana bentuknya? Gak kau lihat langit bagaimana ditinggikan?
Ini kan pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya menyuruh kita untuk memperhatikan yang biasa kita perhatikan. Kalau sehari-hari ada orang nanya, nah, langit kok kayak gini ya? Pasti orang mengatakan, bodoh kali kau, ngapa ditanya itu? Katanya. Kenapa? Itu sesuatu yang lumrah dan biasa kita perhatikan setiap hari, sehingga kita lupa di balik yang kita perhatikan ini tersimpan nikmat Allah yang luar biasa. Orang nggak mempertanyakan, kenapa? Karena lalai. Jadi Allah ingin gambarkan di sini, Quraisy, jangan kira aman rutemu itu, ya memang karena dasarnya aman terus, tidak. Kalau Allah mau, Allah bisa buat rutemu itu nggak aman. Ke Yaman nggak aman, ke utara juga nggak aman, ya. Banyak yang akan mengganggumu dan kafilah dagangmu untuk bisa berniaga. Tapi Allah nggak buat begitu. Maka syukurilah nikmat itu. Syukurlah nikmat yang sering sekali kita lalai dan tak sadar akan nikmat itu. Bagaimana caranya? Falyabudu rabb hadzal bait. Cara mensyukuri nikmatnya mudah. Sembahlah pemilik rumah ini. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Karena yang terjadi, orang-orang Quraisy salah mensyukuri nikmat Allah itu. Mereka justru berterima kasih pada berhala. Menyembah berhala. Diletakkan di keliling Ka'bah 360 berhala. Itu yang kemudian dipuji dan disembah, sedangkan Allah sendiri tidak disembah. Nah, di sini Allah ingatkan, "Falyabudu rabb hadzal bait." Ketika Muhammad menyuruh kalian tinggalkan menyembah ya patung-patung ini, tapi sembahlah Allah, pemilik rumah ini. Mereka mengatakan, "Muhammad, apa yang kau bilang? Kami temukan ayah kami dulu sudah sembah patung ini. Maka kami pun akan mengikuti mereka sampai mati." Padahal kaum Quraisy ini mengenal Allah ya Ustadz ya? Mengenal Allah. Makanya kalau dalam aspek akidah, ya permasalahan orang-orang jahiliyah dulu apa? Mereka bertauhid secara rububiyah. Bertauhid secara rububiyah. Kalau ditanya, siapa pencipta langit dan bumi? Mereka ngakunya Allah. Tapi problemnya pada tauhid uluhiyah. Mereka tidak memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Nyembah Allah, tapi pakai perantara. Perantaranya apa? Itulah patung-patung dan berhala. Nah, jadi di sini Allah ingatkan, "Falyabudu rabb hadzal bait." Kalau betullah kalian mau bersyukur, bukan menyembah patung yang nggak bisa memberikan manfaat ataupun memberikan mudarat, tapi justru sembahlah pemilik rumah ini, kata Allah. Siapa dia? Allah Subhanahu wa taala. Sembahlah dia tanpa mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Nah, kemudian Allah menguatkan kembali, "Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf." Ada setidaknya dua nikmat Allah. Yang dua nikmat itu cukup jadi alasan kita menyembah Allah, bukan menyembah yang lain. Apa itu? Nikmat pertama, Allah lah yang memberikan kepada mereka makanan sehingga mereka terbebas dari rasa lapar. Dan yang kedua, Allah lah yang berikan kepada mereka rasa aman sehingga mereka terbebas dari rasa takut. Jadi kalau kita lihat, dua nikmat yang paling utama. Nikmat kenyang dan nikmat aman. Dan kalau ditanyalah kepada siapapun, ya, permintaan rakyat tak banyak-banyak. Pertama apa? Ada yang kami makan. Yeah. Yang kedua apa? Mau apapun kemana-mana nggak perlu takut kita. Nikmat aman dan nikmat makanan serta minuman. Nah, dua nikmat ini untuk orang Quraisy ini luar biasa. Cobalah kita lihat Mekah dengan tanahnya yang kering kerontang, dengan didominasi oleh padang pasir. Sebenarnya potensi kelaparan orang di sana lebih daripada di Somalia misalnya. Ya. Daripada daerah-daerah banyak orang busung lapar, kelaparan. Bahkan gak usah jauh-jauh, beberapa tempat di tanah air kita pun ada orang kena busung lapar. Artinya untuk sekedar makanan pokok pun tak dapat ya. Nah, di Mekah kurma pun jarang tumbuh. Karena yang banyak kurma itu di Madinah, di Mekah.
Tapi tak pernah ada cerita orang Mekah kelaparan. Kenapa? Semua makanan dari luar negeri masuk sampai di sana. Nah, siapa yang mengatur itu? Allah. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika akan meninggalkan putranya Ismail bersama istrinya Hajar di lembah yang tak berpenghuni, itulah Mekah waktu itu. Apa doa Ibrahim? Rabbi inni askantu min dzurriyyati biwadin ghaira zi zara'in inda baitikal muharram. Ya Allah, ku tinggalkan anak istriku di lembah ini yang gak ada pohonnya sama sekali di sebelah rumahmu ya Allah. Apa kata Ibrahim? Ya Allah, jadikanlah anak-anakku nanti orang yang mendirikan sholat. Tapi di antara doa yang diminta Ibrahim kepada Allah apa? Warzuk ahlahu minas samarat. Kalau Mekah ini berkembang ya Allah, banyak penduduknya, berikanlah untuk penduduk Mekah ini buah-buahan yang mencukupi mereka sehingga mereka tak mati kelaparan. Ini kan hebat nih, yang doa langsung Nabi. Makanya kadang-kadang di Mekah itu semua buah ada walaupun tak ada di situ. Ya, karena semua makanan di luar negeri sampai ke sana. Jadi nikmat ini bagaimana kalau dilihat sifat dari negeri Mekah yang kering kerontang, seharusnya orang takut. Kayak mana bisa makan di sini? Tapi ternyata ada jaminan Allah kasih makan sehingga kalian terbebas dari rasa lapar. Nah, rasa lapar ini bahaya. Karena orang kalau sudah lapar, pertama mudah tersulut emosi. Nah, kalau orang sudah lapar, itu mudah diprovokasi. Makanya para hadirin, itu paham-paham yang anti agama, sebut saja paham komunis, paham yang agak ke kiri-kirian. Nah, ini cara mereka untuk mendapatkan pengikut macam mana? Buat orang miskin dan lapar. Kalau orang sudah miskin dan lapar, mudah dipropaganda. Tapi dalam Islam tidak. Buat kenyang. Itulah tanggung jawab pemimpin. Tanggung jawab pemimpin, pastikan rakyatmu ada makan. Jangan kau kenyang, rakyatmu lapar. Ya, dan ini adalah nikmat Allah yang luar biasa. Maka dari itu, dalam kalau kita lihat nikmat kenyang ini perlu disandingkan dengan nikmat kedua, nikmat rasa aman. Ya. Kalau lihat realita sekarang makin perkembangan mungkin dalam aspek politik dan ekonomi penuh dengan unpredictable, hal-hal yang nggak bisa diprediksi. Ini pun menambah rasa takut orang, Ya, orang masih kerja dan mikir dia nanti kok pensiun kayak mana ya. Orang belum menikah, sebelum menikah udah mikir dia nanti kok udah punya anak, punya suami, punya istri macam mana ya. Ada ketakutan dalam diri. Nah, sebenarnya ketakutan itu memang selalu berkaitan dengan masa depan. Beda dengan kesedihan. Kesedihan selalu berkaitan dengan masa lalu. Maka dari itu Allah ketika mengatakan wa amanahum min khauf, Allah berikan rasa aman dari ketakutan. Berarti ini seperti Allah katakan, aku jamin masa depanmu. Aku jamin masa depanmu. Nah, justru kebanyakan penyakit berangkat dari ketakutan yang tak terkontrol. Penyakit-penyakit fisik lahir dari pikiran yang salah, pikiran yang negatif. Banyak penyakit fisik berawal dari penyakit mental. Nah, dan itu muaranya hilangnya rasa aman. Maka Rasulullah SAW pernah mengatakan dalam sebuah hadis, Man asbaha aminan fi sirbihi, siapa yang merasa aman di rumahnya, mu'afan fi jasadihi, sehat jasmaninya, wa indahu quta yaumihi, dan dia punya apa yang dibutuhkannya untuk makan hari itu, faka'annama hizat lahud dunya bihadzafiriha, seakan-akan dia sudah dapat semua nikmat yang dibutuhkannya. Yang orang butuh 3 aja. Pertama aman, kedua badan sehat, ketiga nggak lapar. Kalau sudah ini terpenuhi, nggak cerewet orang. Nah, tapi kalau belum terpenuhi ini, kita tuntut orang jangan bersuara, susah.
Karena siapapun perutnya lapar, hatinya penuh dengan ketakutan, badannya sakit, tak ada jaminan kesehatan, orang pasti akan mulai mengkritik, memprotes. Karena ini hajat dasar yang disinggung Allah pada surah ini. Jadi, kenapa kita nyembah Allah? Pertama, Allah yang buat kau kenyang. Yang kedua, Allah lah yang buat kau aman. Dan yang ketiga, Allah juga yang memelihara jasmanimu dari segala macam bentuk penyakit. Kalau sudah penuh ini, itulah inti dari segala nikmat dunia yang ada. Karena kalau disebutkan pun apa nikmat lain, ya, uang bukan sebagai tujuan. Uang itu apa? Supaya beli makanan, supaya menjamin kehidupan kita aman, supaya menjamin badan kita sehat. Itu tujuan uang, bukan kita mencari uang untuk uang. Begitu juga, cari keluarga, cari anak, cari ini, cari itu, semuanya demi 3 hal ini. Rasa kenyang, terpenuhi ya pangannya, rasa aman, terpenuhi, bebas dari rasa takut, dan yang terpenting sehat juga jasmaninya. Ya. Baik, itu yang 3-tiganya didapatkan oleh kaum Quraisy, tapi kembali lagi nggak menyembah Allah juga ya Ustaz? Iya, artinya yang sangat disayangkan, mereka adalah objek dakwah pertama. Setelah Nabi Muhammad dapat wahyu, ya tentunya Nabi Muhammad mengajak kaumnya lebih dulu. Diajaklah orang-orang Quraisy. Tapi justru penolakan orang Quraisy terhadap risalah Nabi itu yang membuat Allah menurunkan surah Quraisy. Mengingatkan mereka, hati-hati kalau kalian dustakan dakwah Muhammad. Ini nikmat-nikmat yang selama ini nikmati. Kalau Allah mau cabut bisa aja. Ya, kalau Allah ingin tahan untuk kalian, bisa saja. Maka cara terbaik untuk menjamin nikmat tidak terputus adalah dengan mensyukurinya. Mensyukuri nikmat adalah jaminan berkesinambungannya nikmat diterima. Begitu kita kufur nikmat, terputuslah ya nikmat tersebut dari kita dapatkan. Ya. Baik, nah ini kalau berbicara soal kafir Quraisy, Ustaz tadi kan Ustaz sampaikan kaum kafir Quraisy di situ Ka'bah, di situ mereka ngelilingin patung-patung berhala untuk disembah begitu ya. Nah kalau kita bawa ke zaman yang sekarang, kemusyrikan yang terjadi sekarang ini, kalau menurut Ustaz lebih parahkah daripada kemusyrikan yang terjadi di zaman kenabian begitu Ustaz atau gimana? Ya, kemusyrikan zaman sekarang sebagaimana yang dikatakan Nabi, aku nggak takut dari kalian kemusyrikan yang jelas. Tapi yang kutakutkan adalah kemusyrikan yang samar. Jadi orang nyembah patung lagi nggak sembah lagi patung. Orang tahu tujuan patung. Cuma tetap orang jatuh kepada kemusyrikan dalam bentuk yang berbeda. Didudukkan uang lebih penting dari Allah. Didudukkan jabatan lebih penting dari Allah. Takut kepada bos, pimpinan melebihi takutnya kepada Allah. Itu semua juga bentuk kemusyrikan. Tapi kemusyrikan yang samar. Ya, dan tidaklah umat Islam jatuh pada posisi sebagaimana yang kita alami saat ini. Kita tertinggal dalam berbagai aspek kehidupan, kecuali itu disebabkan karena kemusyrikan yang merajalela. Ya, kadang-kadang masih banyak bentuk-bentuk syirik. Ya, kadang-kadang mau sebelum berangkatkan jemaah haji, pesawat pun dimandikan pakai kembang. Ini kan bentuk-bentuk kemusyrikan yang masih berkembang. Ya, nanti sedekah laut dilempar sebagian hasil untuk penguasa pantai selatan misalnya. Atau sebelum membuat jembatan harus potong kerbau dulu untuk penunggu yang ada di lokasi jembatan. Ini semua bentuk kemusyrikan yang sayangnya kadang-kadang dilindungi dengan alasan kearifan lokal. Padahal belum tentu semua local wisdom itu baik. Ya, belum tentu semua yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu itu benar. Nah, kalau kita mengikut hanya gara-gara itu warisan nenek moyang, ya sama seperti Quran mengatakan. Kalau kau bertanya, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka menjawab Allah. Tapi kenapa kalian bermusyrik? Kami temukan nenek moyang kami berbuat seperti itu. Dan kami ikuti saja. Nah, orang yang hanya mengikuti dan taklid buta terhadap warisan nenek moyang, ini sama seperti orang buta yang dituntun jalan. Kita telah
menggadaikan akal, pikiran yang Allah berikan kepada kita untuk kemudian kita serahkan. Ya, kita dituntun oleh ya kebiasaan dan tradisi yang belum tentu semuanya benar dan baik untuk kemudian kita lestarikan. Kalau gitu batasan antara syariat dan apa ya tadi Ustaz, kearifan lokal tadi itu seperti apa harusnya Ustaz? Ya, pertama harus kita pahami bahwasanya sikap Islam terhadap kearifan lokal itu ada 3. Pertama, kalau kearifan lokal itu sejalan 100% dengan syariat, maka Islam menerimanya. Kalau ada kearifan lokal bercampur, ada yang bisa diterima, ada yang tak bisa diterima, maka Islam membiarkan yang bisa diterima, tapi mengganti yang tak bisa diterima. Menggantinya itu gimana Ustaz? Dimodifikasi. Oke. Sejauh misalnya, sebelum Islam datang ke tanah air, itu orang sudah kenal bagian dari Hindu dan Buddha sebelumnya, kenduri arwah. Ada orang meninggal buat kenduri dan sebagainya, tapi yang dibaca jampi-jampi. Ketika Islam datang, apa esensi kenduri arwah? Mendoakan, maka digantilah bacaannya. Jangan lagi baca jampi. Ada yang baca Yasin, ada yang baca tahlil, ada yang baca apa. Tapi mana yang berbau kemusyrikan diganti di sana. Nah, tapi kalau ada kebiasaan yang memang dari awal sampai akhir itu bertentangan dengan syarak, dengan aturan syariat Islam, maka Islam pun membatalkannya. Walaupun dikatakan ini kearifan lokal, Islam nggak bisa terima. Ketika kita sudah berislam, maka perlu ditinggalkan juga ya kebiasaan-kebiasaan yang bertentangan tersebut. Jadi dengan 3 pendekatan ini, ada kebiasaan yang diterima, ada kebiasaan yang dimodifikasi, ada kebiasaan yang ditolak. Disinilah kalau kita lihat proses Islamisasi di Nusantara itu banyak. Kalau terlihat khususnya di Sumatera ya, dari Aceh, Melayu, Mendeling, Minang, itu banyak aturan-aturan adat yang sudah bercorakkan aturan Islam, walaupun namanya dipakai nama-nama lokal. Tapi kalau dikaji secara syariat, ada dasarnya dalam Islam. Ini menunjukkan proses apa namanya tadi. Tapi tidak, proses Islamisasi ini kan belum tuntas dia. Masih ada juga beberapa kebiasaan yang belum mau ditinggalkan, walaupun mungkin di dalamnya berbau kemusyrikan dan hal-hal yang bertentangan dengan ajaran agama. Agar kita tidak terjerumus ke kemusyrikan begitu Ustaz, meskipun tadi samar-samar. Lagi bagaimana kita mengenal tauhid itu Ustaz ya? Betul. Oke, baik. Nah, itu dia sahabat Al-Qur'an, sudah disampaikan oleh Ustaz Zamakhsyari bahwasannya surah Quraisy ya, sahabat Al-Qur'an ini terkait dengan bagaimana kemudian kebiasaan dari orang-orang Quraisy, dan tentunya ini kita harapkan juga bisa kembali meningkatkan keimanan kita ya, mengenal Allah lebih dalam begitu dan mensyukuri segala nikmat yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita. Ya, kita tutup surah Quraisy sampai di sini sahabat Al-Qur'an. Kita akan kembali lagi di episode selanjutnya. Widi ajak kembali sahabat Al-Qur'an untuk like, komen dan subscribe ke YouTube channel kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.